Kemudian tadi sudah kita bahas masalah diare. Terus yang paling sering lagi adalah yang terjadi pada anak-anak dan orang tua juga adalah konstipasi. Konstipasi itu apa sih? Konstipasi adalah kesulitan untuk buang air besar. Dah, gampangnya itu, kesulitan untuk buang air besar. Sebabnya bisa banyak. Sebabnya bisa memang karena kita kurang minum air putih, bisa karena kita kurang makan makanan yang berserat, atau yang paling penting adalah kurangnya gerak fisik, kurangnya gerak tubuh. Pada saat kita cuma duduk aja, pada saat kita cuma rebahan aja, gitu ya, maka gerak tubuh kita berkurang dan akan akan mempengaruhi gerak peristaltik si ususnya itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya akan mempengaruhi proses buang air besar. Entah itu yang susah buang air besar, entah itu yang keras dan macam-macamnya. Seperti itu. Jadi, pada saat anak-anak itu mengalami konstipasi, atau pada saat orang dewasa itu mengalami konstipasi, apa saja sih yang harus dikerjakan? Satu, perbanyak minum air putih, sudah jelas. Perbanyak minum air putih atau air madu. Kemudian yang kedua, makan yang tinggi serat, karena banyak seperti ini. Dok, saya makan itu sudah banyak serat, dok. Saya tuh makan itu udah banyak sayuran, udah makan buah, tapi tetap aja kok susah ya kalau buang air besar ya. Biasanya, dia banyak makan serat, dia banyak makan buah, tapi dia tidak minum air putih yang cukup. Sehingga yang memadatkan fesesnya ada, tapi yang mendorongnya nggak ada. Gitu ya. Jadi, makan serat iya, makan buah iya, tapi minum air putih juga harus. Gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah aktivitas fisik. Biasanya konstipasi itu akan menyerang orang-orang yang memang tidak banyak gerak, gitu. Tidak banyak gerak. Nah, untuk anak-anak yang memang misalnya masih balita atau banyak mengkonsumsi susu formula, coba deh dilihat apakah memang ada kecocokan atau ketidakcocokan dengan susu formulanya. Gitu. Karena pada saat kita tidak cocok dengan salah satu susu, biasanya tandanya itu bisa dua. Dia bisa diare atau dia bisa konstipasi. Seperti itu. Itu ya. Nah, untuk yang diare tadi, untuk yang konstipasi tadi, selain kita meninggikan makanan yang tinggi serat, kemudian harus banyak minum air putih juga, gitu ya. Kemudian harus memperbanyak aktivitas fisik juga, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tidak boleh memiliki kebiasaan menahan buang air besar. Nah, kebiasaan menahan buang air besar itu juga akan mempengaruhi peristaltik usus. Sehingga untuk kemudian jika itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan susah untuk buang air besarnya atau konstipasi itu tadi. Ya. Kemudian untuk makanannya itu dengan apa? Dengan meningkatkan prebiotik. Jadi di dalam usus kita tuh sebenarnya itu sudah ada probiotik. Probiotik itu apa sih? Probiotik adalah bakteri baik yang membantu kita untuk mengolah apa ya? Yang membantu kita dalam proses pencernaan, sebenarnya itu. Nah, bakteri baik ini dia kan butuh makanan. Ya kan? Dia butuh makanan nih. Nah, makanan bakteri baik ini adalah namanya prebiotik. Nah, prebiotik ini bisa kita dapatkan secara alami. Salah satunya adalah dari kedelai. Nah, tahu kan ya? Hasil olahan dari kedelai apa aja kan? Ada tempe, itu yang paling gampang dan paling enak kalau menurut saya, tempe. Jadi kalau misalnya ada yang konstipasi, coba deh banyakin makan tempe, banyakin makan sayur, kemudian perbaiki pola minum air putihnya, kemudian banyakin gerak deh. Kalau yang misalnya biasanya jarang olahraga, coba deh banyakin olahraga. Yang tadinya banyak duduk, coba deh banyakin jalan. Mudah-mudahan insya Allah dengan ikhtiar seperti itu konstipasinya bisa berkurang. Itu. Gitu Pak, mungkin Pak.